Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Legenda Manchester United Gary Neville kritik keras wacana Premier League digelar di Indonesia dan 4 negara lain. Gary Neville, legenda Manchester United sekaligus pandit sepak bola asal Inggris, mengkritik keras wacana digelarnya Liga Premier Inggris di luar negeri termasuk Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, The Athletic mengabarkan jika Premier League membuka peluang menggelar pertandingan kompetitif di luar Inggris. Para pemegang saham Premier League telah membahas rencana tersebut pekan lalu di Landmark Hotel, London. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan tentu untuk memperluas pasar Premier League. Mereka juga ingin agar Premier League semakin mengukuhkan diri sebagai brand internasional yang terus bertumbuh. Ada 5 negara yang diyakini akan membuka pasar baru Premier League, yakni Amerika Serikat, China, Brazil, India, dan Indonesia. Sebuah laga kompetitif bakal diselenggarakan di negara tersebut, diyakini akan mendatangkan lebih banyak keuntungan. Langkah konkret pertama akan diinisiasi musim depan, yakni dengan menggelar turnamen pramusim di Amerika Serikat. Wacana ini mendapatkan kritikan langsung dari pandit asal Inggris sekaligus legenda Manchester United Gary Neville. Mereka tidak belajar dari dulu. Cukup sekarang, pemangku kebijakan mohon segera menghentikan rencana itu, tulisnya di Twitter. Sementara itu, fans berbelah menjadi beberapa kubu. Fans di benua Asia menyambut secara positif rencana tersebut, sedangkan supporter di Inggris menganggapnya tidak lebih baik dari wacana Liga Super Eropa beberapa waktu lalu. Wacana semacam ini sebenarnya telah diutarakan mantan CEO Premier League, Richard Scudamore, pada 2008 lalu. Ketika itu dia mengusulkan untuk menambah satu laga di musim Premier League yang digelar di luar negeri. Namun rencana itu ditolak oleh FA, UEFA, dan FIFA. Meski demikian, Scudamore percaya bahwa rencana tersebut suatu saat bakal terlaksana. Itu akan terjadi dalam beberapa titik, kata Scudamore pada 2014. Sementara itu Indonesia beberapa kali menyambut klub-klub Premier League untuk menggelar tur pramusim, seperti contohnya Arsenal dan Liverpool pada tahun 2013 lalu. Ole Gunnar Solskjaer harus lakukan ini agar tidak dipecat oleh Manchester United. Mantan pemain Manchester United Teddy Sheringham prihatin dengan tekanan hebat yang didapat mantan rekan setimnya Ole Gunnar Solskjaer. Sheringham pun memberikan saran kepada Ole Gunnar Solskjaer agar tidak dipecat sebagai manajer United. Posisi Solskjaer sebagai manajer United memang mulai goyang. Setan Merah baru saja tersisih di babak ketiga Piala Inggris atau Carabao Cup. Manchester United juga baru saja kalah di Liga Inggris dari Aston Villa. Di Liga Champions, United melakukan start buruk karena sudah takluk 1-2 dari Young Boys di laga pertama. Young Boys baru 2 kali menang sepanjang sejarah di Liga Champions. Rentetan hasil buruk ini membuat tekanan terhadap Ole Gunnar Solskjaer semakin berat. Teddy Sheringham menyarankan Ole Gunnar Solskjaer untuk segera memperbaiki performa tim. Teddy Sheringham melihat Ole Gunnar Solskjaer harus bisa mempersembahkan 1 trofi musim ini jika tidak ingin didepak. Praktis United masih berjuang di 3 ajang, Liga Inggris, Liga Champions, dan Piala FA. Tanpa keraguan, ada tekanan padanya tahun ini untuk memenangkan sesuatu. Jika dia tidak memenangkan sesuatu, dia tahu tulisannya ada di dinding, kata Sheringham kepada Daily Mail. Gelar juara menjadi harga mati bagi Ole Gunnar Solskjaer karena United sudah memberikannya skuad bertabur bintang musim ini. Setan Merah tidak bisa lagi puasa gelar di musim ini. Mereka telah melakukan perekrutan besar di Rafael Varane dan Jadon Sancho. Itu sudah cukup, tetapi kemudian Cristiano Ronaldo tersedia. United mendapatkannya dan mereka perlu melihat hasilnya saat ini. Ole Gunnar Solskjaer masih manajer muda dan dia mendapatkan pengalaman saat bekerja. Di level teratas dia hanya tahu United dan itu adalah pekerjaan yang sulit untuk ditinggalkan. Saya pikir dia berkembang, tetapi dia perlu membawanya ke level berikutnya. Saya pikir semua orang ingin dia melakukannya dengan baik. Mereka ingin dia melakukannya dengan baik karena dia adalah legenda Manchester United. Imbu dari Sheringham. Manchester United versus Villarreal. Cristiano Ronaldo dihantui rekor buruk. Cristiano Ronaldo ternyata memiliki rekor yang buruk dengan Villarreal saat berseragam Manchester United. Ronaldo dan kawan-kawan kini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi matchday kedua grup F Liga Champions musim ini. Lawan mereka adalah wakil Spanyol Villarreal. Tentu saja United akan mengandalkan Ronaldo untuk bisa menjebol pertahanan tim asuhan Unai Emery tersebut. United juga akan bernafsu untuk bisa meraih kemenangan di laga ini.
Mereka akan berusaha untuk melakukan revenge, sebab di pertemuan terakhirnya United dikalahkan Villarreal di final Liga Eropa musim lalu. Selain itu, Manchester United juga butuh kembali ke jalur kemenangan, sebab di matchday pertama UEFA Champions League kemarin, mereka dikalahkan oleh Young Boys. Akan tetapi bukan cuma Manchester United saja yang sepertinya bernafsu untuk mengalahkan Villarreal. Cristiano Ronaldo tampaknya juga akan mengusung misi tersendiri melawan The Yellow Submarine. Ternyata menurut catatan sejarah via Transfer Market, Ronaldo punya rekor yang buruk saat jumpa dengan Villarreal. Lebih spesifiknya saat dia berseragam United. Ronaldo pernah menghadapi Villarreal sebanyak 4 kali saat masih memperkuat United. Dari 4 laga, dia tidak pernah membantu timnya untuk meraih kemenangan. Rekor buruknya tidak berhenti sampai di situ. Ronaldo juga tercatat tidak pernah bisa mencetak gol sama sekali melawan Villarreal. United dan Ronaldo menghadapi Villarreal 2 kali pada musim 2005-2006, kemudian 2 kali lagi pada musim 2008-2009. Semuanya berakhir dengan skor 0-0. Catatan Cristiano Ronaldo melawan Villarreal di United itu berbeda jauh dibandingkan saat dia bermain dengan Real Madrid. Ronaldo berulang kali menjebol gawang The Yellow Submarine saat masih bermain di Spanyol. Ronaldo tercatat 15 kali berjumpa dengan Villarreal. Hasilnya dia bisa mengemas 13 gol plus 4 assist. 3 diantaranya dia cetak dalam 1 laga sekaligus. Saat itu Madrid bertemu dengan Villarreal pada 9 Januari 2011. Manfaatkan kedatangan Ronaldo, Barcelona berambisi untuk mendatangkan striker United. Barcelona dilaporkan ingin mengontrak Edinson Cavani dari Manchester United. Namun klub La Liga ini akan membutuhkan bantuan dari hierarki setan merah untuk menandatangani striker tersebut di pertengahan musim. Klub raksasa Katalan mengalami krisis dan saat ini mereka terpaut 7 poin dari pemimpin La Liga Real Madrid, meski punya 1 pertandingan lebih sedikit. Manajer Barcelona Ronald Koeman diperkirakan akan dipecat dalam waktu dekat. Namun terlepas dari masa depan Ronald Koeman yang genting, Dewan Barcelona dikatakan telah menyiapkan rencana untuk jendela transfer musim dingin untuk mencoba dan meningkatkan nasib tim. Dan Cavani dikatakan telah muncul sebagai targetnya, mengingat dia telah mengambil peran yang kurang penting di Old Trafford musim ini karena kembalinya Cristiano Ronaldo. Pemain Uruguay tersebut sudah mencetak 17 gol dalam 39 pertandingan dalam musim debutnya musim lalu, tetapi kini hanya membuat 2 penampilan musim ini. Keduanya datang dari bangku cadangan. Barcelona telah mengidentifikasi Cavani sebagai opsi untuk memimpin lini depan. Penyerang tengah ini dikatakan tengah gelisah di Manchester United setelah Ronaldo merebutnya sebagai striker pilihan pertama. Cavani hanya menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun untuk bertahan 1 musim lagi di United. Ole Gunnar Solskjaer sebelumnya telah menjelaskan bahwa dia akan menjadi anggota penting skuad beberapa bulan sebelum kembalinya Ronaldo. Barcelona akan memperbarui pengejaran mereka terhadap pemain Amerika Selatan tersebut yang sebenarnya diinginkan di musim panas sebelum Cavani menandatangani kontrak baru dengan Manchester United. Juara Spanyol 26 kali itu melihat Cavani sebagai opsi jangka pendek yang solid. Itu karena mereka tengah berusaha untuk mengangkat hasil di tengah penurunan standar di Camp Nou. Namun Ole Gunnar Solskjaer telah menyatakan dalam beberapa hari terakhir bahwa dia bisa memainkan Cavani bersama Cristiano Ronaldo. Manchester United didesak untuk pecat Ole Gunnar Solskjaer dan tunjuk Antonio Conte sebagai pengganti. Hasil buruk membuat Gabriel Agbonlahor mendesak Manchester United untuk memecat Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer. Mantan striker Aston Villa tersebut menilai juru taktik asal Norwegia tersebut kurang mumpuni. MU harus menunjuk manajer top yang sudah terbukti seperti Antonio Conte ataupun Zinedine Zidane. Conte memenangkan gelar Liga Inggris ketika menjadi manajer Chelsea dan meraih Scudetto Serie A Italia saat melatih Juventus dan Inter Milan. Menurut Agbonlahor, juru taktik asal Italia tersebut dapat mengeluarkan kemampuan terbaik pemainnya. Selain itu, Agbonlahor juga menunjuk kesuksesan yang diraih Chelsea sejak mengganti legenda klub Frank Lampard dengan Thomas Tuchel pada Januari lalu. Keputusan berani ini membantu The Blues memenangkan Liga Champions. Saya hanya tidak berpikir bahwa Ole Gunnar Solskjaer adalah orangnya. Jika itu Antonio Conte, dia akan baik-baik saja. Ronaldo menendang penalti. Anda tidak punya pilihan. Jika Anda tidak menyukainya, Bruno Fernandes datang dan duduk bersama saya. Ole Gunnar Solskjaer tidak memiliki daya tarik itu, kata Agbonlahor. Jika saya sekarang adalah Manchester United, Chelsea melakukannya dengan Lampard, menyingkirkan legenda klub, dan membawa Thomas Tuchel. Dan lihat apa yang terjadi. Manchester United sekarang perlu mengeluarkan Ole dari itu, memberinya pekerjaan di Dewan, membawa Conte, dan dia akan mendapatkannya yang terbaik dari para pemain ini, ungkap Agbonlahor.